Di awal film, kita akan disajikan dengan permainan yang sedang viral untuk teman anak-anak. Ada sebuah keluarga yang sedang berkendara di dalam mobil dan cuaca pada saat itu salju dan boom, mobil mereka tiba-tiba tertabrak truk. Sementara itu, di sebuah pabrik mainan yang ternama, ada tim yang sedang melakukan eksperimen yang dipimpin oleh Emma, proyek pembuatan boneka cerdas. Tiba-tiba, proyek rahasia mereka ketahuan oleh atasan dan langsung dimarahi. Pas kebetulan proyek itu dites, gagal. Maka seketika proyek rahasia itu dihentikan. Kring, ponsel Emma berbunyi. Dia dapat kabar bahwa ponakannya mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Emma segera menjemputnya dan membawanya pulang. Setiba di rumah, mereka langsung disambut oleh gonggongan anjing galak milik tetangganya Emma. Hubungan Emma dan tetangganya kurang harmonis lantaran pagar mereka berlubang dan perilaku anjing yang super galak. Memasuki rumah untuk pertama kali, Cody merasa sangat asing. Mulai dari barang koleksi Emma yang tidak boleh dipegang karena itu koleksi pribadi, sampai Cody minta dibacakan buku cerita sebelum tidur. Ya, hubungan mereka sangat canggung. Pagi harinya, Emma curhat dengan teman kerjanya tentang Cody. Dan dia disarankan untuk menyewa seorang terapis agar bisa mengobati trauma yang dialami Cody. Terapis itu memulai dengan hal-hal yang sederhana. Dia menyarankan dan memperhatikan bagaimana Emma dan Cody bermain bersama. Di sini, Emma sangat keberatan karena koleksi mainannya akhirnya dibuka. Setelah selesai, terapis menanyakan hubungan mereka berdua. Jika tidak akur, maka hak asuh akan dialihkan. Saat mereka duduk bersama di meja makan, juga suasana terlihat sangat canggung. Di ruang kerjanya, Emma tampak sedang menyelesaikan proyek mainan tuntutan dari atasannya. Tiba-tiba, Cody masuk ruangan. Cody kemudian menunjukkan gambar tangannya kepada Emma dan minta pendapatnya Emma. Untuk pertama kalinya, hubungan mereka lebih cair. Tiba-tiba, Cody penasaran dengan robot yang terpampang di ruangan Emma. Emma dengan senang hati mengenalkan robot itu yang ternyata adalah proyek semasa kuliah. Robot itu bernama Bruce. Emma menjelaskan bagaimana cara kerjanya dan Cody sangat tertarik dengan Bruce. Setelah melihat ekspresi dari Cody, Emma kembali semangat untuk menyelesaikan proyek yang sempat gagal. Emma berkoordinasi dengan timnya yang ada di kantor dan mengerjakan proyek robot cerdas tersebut. Siang malam, Emma berusaha menyelesaikan proyek boneka cerdas itu. Tiba-tiba atasannya datang memergoki proyek rahasia mereka. Tanpa disengaja, itu adalah momen terpenting dalam proyek ini. Atasannya yang bernama David itu memperhatikan dari balik kaca. Cody dan Emma muncul. Dan untuk pertama kalinya Cody berkenalan dengan Megan. Megan adalah sebuah robot cerdas. Megan mengenali Cody sebagai pengguna prioritas. Megan mengajak Cody bermain. Mereka menggambar bersama. Megan menggambar, tapi di kertasnya tidak terlihat apapun. Cody bingung. Tapi setelah gelas yang ada di meja tumpah dan mengenai kertas, boom, terlihat lukisan wajahnya Cody. Dan itu membuat Cody sangat bahagia. David atasannya terlihat sangat bingung. Senyum bahagia tersenyum di wajah Emma dan segenap tim. David menanyakan teknis dan biaya produksi dengan sangat antusias. Dia berjanji akan presentasi di hadapan investor pekan depan. Memasuki rumah Emma untuk pertama kali, Megan sebagai robot cerdas memindai semua lingkungan di rumah. Megan di sini berperan layaknya seorang teman dan orang tua asuh yang mengurusi kebutuhan Cody dari bangun tidur, mandi, sarapan, hingga latihan menari. Mereka berdua sangat akrab. Di ruang kerja Emma, terjadi diskusi kecil antara Emma dan timnya. Anggota tim ragu apakah mereka yakin akan memproduksi boneka ini, karena sangat mengkhawatirkan. Jika ada boneka ini, maka orang tua tidak lagi berperan. Tanpa disadari, Megan mendengarkan percakapan mereka tentang latar belakang kecelakaan yang menimpa keluarganya Cody. Tim sangat resah karena ini tidak termasuk di dalam program yang mereka buat. Saat Cody bermain panahan di taman, Megan memperhatikan sekelilingnya, memindai semua yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba busur panahnya Cody hilang, dan Cody meminta bantuan Megan untuk mencarinya. Megan menemukan busur itu ada di pekarangan sebelah rumah yang terdapat anjing galaknya, dan tiba-tiba tangan Megan digigit anjing galak. Cody berusaha menyelamatkan Megan tetapi malang, tangan Cody justru digigit anjing galak itu. Dua tetangga itu akhirnya bersih tegang. Emma tidak terima dan melaporkannya kepada polisi. Megan memancing anjing itu keluar dan menirukan suara tuannya. Anjing itu terpancing dan akhirnya Megan gantian menarik anjing itu keluar dari pekarangan. Di kantor di mana Emma bekerja, ada demonstrasi produk yang dihadiri oleh segenap investor. Megan datang menghampiri Cody yang sedang bersedih. Layaknya seorang sahabat, Megan mendengarkan cerita sedih Cody tentang orang tuanya yang sudah tidak ada.
Di luar dugaan, Meghan merekam semua curhatan dari Kody dan menyimpannya di memori untuk Kody. Hal ini membuat semua yang hadir di situ takjub. Emma kemudian dipanggil oleh Dewan Penasehat dan ditawari kontrak dengan nilai yang luar biasa. Ada rekan kerjanya Emma yang mencoba mengambil data proyek Meghan, tapi untungnya hal itu ketahuan oleh David. Pagi harinya terdapat perselisihan kecil antara Kody dan Emma karena Kody terlalu asik bermain dengan Meghan dan Emma tidak suka akan hal itu. Terapis menyarankan agar Kody diikutkan sekolah alam, tetapi Kody tidak mau. Adu fisik antara Kody dan Emma terjadi dan di luar dugaan, Meghan ikut campur dan aliran listrik tiba-tiba mati dan semakin mencekam. Let her go. Di sekolah alam, Meghan ikut serta bersama Kody. Ada anak laki-laki bernama Brandon yang sikapnya kasar dan nakal. Dia tidak segan-segan melukai Kody. Brandon kaget akan kehadiran Meghan yang muncul secara tiba-tiba. Dia menyuruh Meghan untuk berbicara dan bermain dengannya. Tetapi Meghan tidak mau. Brandon lebih bersikap kasar kepada Meghan dan keterlaluan. Meghan membalas perlakuan Brandon dengan menarik daun telinganya hingga putus. Brandon lari ketakutan dan dikejar oleh Meghan. Malang benar nasib Brandon. Dia terjatuh dari tebing dan tersambar mobil yang melintas. Meghan dan Kody menyimpan semua kejadian itu sebagai rahasia mereka berdua. Pagi harinya, tetangganya Emma bingung mencari keberadaan anjing galak miliknya. Sampai malam hari tiba, Meghan punya rencana jahat kepada tetangganya Emma. Meghan mungkin masih merasa kesal dengan kejadian anjing galak itu dan dia balas dendam dengan tetangganya. Hingga akhirnya tetangganya Emma itu beralih ke alam lain. Karena merasa curiga, Emma membuka database file Meghan. Ketika Emma sedang melihat-lihat database Meghan, tiba-tiba Meghan muncul. Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka yang akhirnya Meghan dinonaktifkan dan dibawa ke lab kerjanya Emma. Di lab kerja Emma, semua tim berdiskusi dan tidak sependapat akan peluncuran Meghan ke publik, karena ini membahayakan. Di pihak lain, perusahaan bersikeras untuk meluncurkan produk ini ke publik, karena sudah didistribusikan dan dipublikasikan gencar-gencaran. Kring! Panggilan dari rekan kerjanya Emma, dan ternyata itu adalah panggilan yang dibuat oleh Meghan untuk mengelabui Emma, supaya dia berhasil mengurung rekan kerja Emma di lab. Sempat terjadi insiden di lab Emma yang menimbulkan lab Emma meledak dan Meghan berhasil kabur. Meghan semakin menjadi-jadi. Dia menari-nari seperti kegirangan. Hal ini dilihat oleh David dan sangat mencengangkan. Meghan memburu David hingga David terpojok di lift dan Meghan berhasil menembus pertahanan David dan rekan kerjanya. Meghan lepas landas mengendarai mobil sport yang terparkir menuju ke kediaman Emma dan Kody. Sesampainya di rumah Emma, Meghan bermain piano. Emma kemudian bangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu yang aneh. Terjadi percakapan dan perkelahian sengit antara keduanya yang didengar oleh Kody. Mereka berdua berusaha untuk menutupi kejadian ini di hadapan Kody. Dan perkelahian fisik pun antara Emma dan Meghan terjadi. Di sini kita akan disuguhkan perkelahian dengan spesial efek yang sangat memukau. Emma berhasil meraih gergaji besar dan perkelahian semakin sengit yang akhirnya Kody mengetahui hal ini. Meghan kemudian berusaha untuk membujuk Kody agar berada di pihaknya, membujuknya agar lebih percaya kepada Meghan. Kody tidak mempercayai Meghan lagi. Masih ingat dengan robot Bruce yang berada di awal film? Yap, Kody di akhir cerita memperkenalkan Bruce kepada Meghan. Kody sangat lincah memainkan Bruce untuk melawan Meghan dan akhirnya pertempuran dua robot ini dimenangkan oleh Bruce. Setelah pertempuran selesai, sirine polisi berbunyi keluar dari mobil. Rekan-rekan kerja Emma memastikan Emma baik-baik saja dan film pun berakhir.